Akhirnya yang dipotong ya, dia laporan. Yang dipotong ya, dia laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Thumma amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadah wan naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wad du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Al-Fatihah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kula lan panjenengan sedanten saged kembali ngaos bareng-bareng tenggene kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tenggene panggenan yang insyaallah penuh barokah manfaat. Amin Allahumma amin. Ingkang kaping kalih Bapak lan Ibu sedanten jamaah ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken, monggo sareng-sareng kita nerasaken pengaosan Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kitabipun panjenenganipun Syekhona Muhammad Khalil Al-Bangkalani Al-Maduri. Mugi-mugi dengan ngaos Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah niki pangapunten niki karangane Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari nggih. Allah kelingan Pak Khalil Bangkalani. Mugi-mugi dengan ngaos Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah niki kula lan sampeyan sedanten diakoni sebagai muridipun Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Dugi bukti tak? Kula kelalen mangger wis suwe gak ketemu terus kelalen. Nomor 14 nih. 13 atau 14? Bismillahirrahmanirrahim. Pundi? Ibakhiyun sampun, Ibakhiyun sampun. Sampun Ibakhiyun. Lalu kita panjenengan wingi tangke. Terus boten dengan makna. Wa minhu nomor 14 berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum niki menceritakan tentang beberapa golongan sebelum Islam masuk atau ketika awal-awal kali agama Islam itu masuk ke Nusantara, ke
Indonesia. Bapak dan Ibu ingkang kula hormati, niki sedikit nggih. Sedikit kula ingin menyampaikan karena ini terkait dengan masuknya Islam teng tanah Jawa. Siapakah yang pertama kali mendakwahkan Islam teng tanah Jawa itu? Para sejarawan itu kan berbeda-beda pendapat. Enten sing ngomong adalah utusan dari Abbasiyah sebelum Utsmaniyah, sebelum Ottoman tenggene Turki, tapi masih Abbasiyah. Ada juga yang ngomong bahwa sing pertama kali nggawa Islam tenggene Indonesia, Nusantara, zaman semonten namine dereng Indonesia, tapi Kepulauan Nusantara. Niku sudah ada sejak zaman sahabat. Lebih tepatnya adalah sejak zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Terus kemudian pada abad ke-11 atau ke-12 atau awal-awal ke-13 Masehi, berarti kira-kira 1200 sekian Masehi, niku para pendakwah dari Hadramaut Yaman niku juga masuk ke tanah Jawa, ke Nusantara. Sehingga yang menjadi pembawa agama Islam ke tanah Jawa itu oleh beberapa pakar sejarah memang masih debatable, masih menjadi perbincangan dan perdebatan siapakah yang pertama membawa atau mendakwahkan agama Islam. Karena catatan sejarah itu juga menyebut bahwa pada masa Khalifah Utsman bin Affan itu pernah mendelegasikan salah satu sahabat untuk berdakwah dan kemudian masuk ke kerajaan Aceh pada waktu itu. Terus kemudian diteruskan oleh beberapa utusan dari Abbasiyah. Kemudian di periode berikutnya adalah para pendakwah atau pedagang dari tanah Hadramaut Yaman. Niku real. Sehingga pangapunten kula kepengin juga matur bahwa kalau ada orang yang mengatakan bahwa para habaib yang datang dari Yaman itu datang ke Jawa karena didatangkan oleh Belanda, niku salah data. Niku salah data. Niki tidak berarti kula membela sini atau situ, boten. Boten, tidak ada tendensi bagi saya untuk membela ini atau membela itu. Tapi yang ingin saya bela adalah validitas data. Data yang valid. Sehingga kalau istilah Bambang Pacul nih, politisi PDIP, ngomongnya harus data driven. Harus sesuai dengan data yang ada. Boten niku jelas boten benar kalau ada orang yang mengatakan bahwa habaib dari Yaman itu datang ke Indonesia karena didatangkan oleh Belanda, itu jelas hoax, jelas bohong. Karena orang-orang Hadramaut, orang-orang habaib niku datang ke tanah Jawa, ke Nusantara jauh sebelum bangsa-bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris niku datang ke Nusantara. Mereka lah yang kemudian menamai Kepulauan Maluku sebagai Maluku, Pak. Maluku itu kan bahasa Arab. Nama aslinya adalah Juzurul Muluk. Kenapa? Muluk. Kenapa disebut sebagai Juzurul Muluk? Karena Maluku itu kan kepulauan. Ada Kei, ada Ternate dan lain sebagainya lah, para mereka ini. Ada Kei, ada Mbuh lah, kalau mboten pati apal. Nah, setiap kepulauan itu memiliki
raja-rajanya yang kecil-kecil macam-macam lah. Sehingga kemudian gugusan kepulauan di Pulau Maluku itu disebut sebagai Juzurul Muluk. Orang-orang barat kemudian menyebutnya sebagai Molucca. Dari kata muluk, muluk nih. Terus kemudian kita mengenalnya dengan istilah Maluku. Yang menamai Juzurul Muluk itu orang-orang Arab, di antaranya, antara lain, tidak semuanya mungkin, adalah para pendakwah atau mungkin pedagang dari Hadramaut Yaman, ya, di antaranya para habaib-habaib. Betul, niki data, niki kalau ngomong data, datanya wonten. Jikalau ada yang bantah, ngeyel, ya ayo aja. Adu data, ini kira-kira begitu. Adu data. Sinten mawon monggo kan ada yang boten beli Kang Imam. Ayo datang ke masjid sini adu data. Siap, kapan mawon insya Allah siap ketemu. Nah, terkait dengan isu nasab habaib pun wis mboten usah melu-melu. Nggih, wis usah melu-melu. Sampeyan ngurusi nasabe wong mboten nenten untunge kangge sampeyan. Sing penting ngurusi nasibe dewek. Dewek. Wis ora usah ngurusi wae. Sempun pun husnudzon mawon. Pun apa yang disampaikan oleh Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Kiai Haji Miftahul Akhyar, bahwa wis meneng, nggak usah melu-melu ngurusi mekoten-mekoten. Niku biar urusannya orang-orang yang memiliki data. Niku kersane kula urus lah. Mboten usah jenengan, mboten usah ngurus, meneng ae pun. Sebab nopo nuduh nasabe wong putus itu persoalan yang serius, Pak. Bu. Ustadz Ulum saya bilang, kalau Ustadz Ulum misalnya melakukan kesalahan, saya boleh mboten mengkritik Ustadz Ulum? Boleh. Menasehati Ustadz Ulum? Boleh. Atau sebaliknya, saya melakukan kesalahan, kekeliruan, jenenge menusa nggih. Menusa niku kan pasti enten salahe, enten kelalene, enten macam-macam. Boleh atau tidak Kang Solehuddin, Ustadz Ulum dan Ustadz atau jenengan yang datang ke sini mengkritik saya? Boleh, Pak. Bebas, los. Kulo malah seneng kalau ada yang mengingatkan. Kalau kulo ada yang tidak benar, silakan dikritik. Kritik mau sekenceng-kencengnya, nggak masalah. Yang penting ngangge adab. Maksudnya ngeritik ngangge adab niku pripun? Aja mencaci maki. Kang Imam, sampean keliru. Ini datanya. Kang Imam, statement sampean salah. Tidak sesuai dengan misalnya fikih. Tidak sesuai dengan apa yang ada dalam kitab A. Ini contohnya. Ini dengan adab. Jangan mencaci maki. Tapi salah soten, keliru soten, khilaf soten, apakah boleh kemudian Ustadz Ulum mempersoalkan nasabe kula? Kan boten. Apakah kalau kemudian teng Astana Langgar enten kiai, terus kiai ini niku pangapunten anaknya rada dablek, apakah kemudian kita harus menghilangkan dia bukan anaknya kiai? Kan boten juga. Ajamane kiai, ajamane keturunan Kanjeng Nabi ke 35. Anaknya Nabi Nuh aja rusak. Naudzubillah min dzalik. Nabi Nuh itu kan nabi gadah putra namine Kan'an. Anaknya langsung Kanjeng Nabi kafir, Pak. Naudzubillah. Oleh karena itu kalau ada oknum misalnya habaib ora bener, kritik mawon, tegur mawon, tenang mawon, mboten usah dikualat boten, halus caranya. Tapi jangan kemudian membatalkan nasab seseorang. Ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nasu mu'tamanuna ala ansabihim.
orang itu dianggap sah dengan nasabnya sejauh dia sudah dapat legitimasi. Jangan kemudian sampai anaknya nggak boleh Pak. Kita bisa dihad, kita bisa kena aturan hukum had. Kalau kita menuduh orang bukan anaknya orang, kalau kita menuduh orang bukan keturunannya A, kita harus bertanggung jawab untuk membuktikan itu. Niku persoalan. Betul. Nah, dalam fikih membuat oleh karena itu nasihate kula tenggene sedanten para jamaah wis pun mboten usah ngomong bab nasab, mboten usah melu-melu pun mboten usah. Enten maneh sing ngomong teng netizen niku teng Rotib Haddad. Mriki masih rutin Rotib Haddad ya. Rotib Haddad itu adalah rotib yang dipalsukan oleh Al-Imam Abdullah bin Anabil Haddad. Bahaya Pak. Ngomong seperti itu bahaya. Imam Haddad mencuri rotib dari Imam Rifai. Kan dituduh mukoten kan? Ngertos betul satu lubih ngertos sih. Netizen itu. Padahal yang kemudian ada adalah beberapa kawan itu memberikan tantangan, buktikan bahwa itu bukan rotib Imam Haddad, bahwa itu adalah rotib Imam Rifai. Boten, Imam Rifai tidak pernah membuat rotib seperti itu. Yang ada adalah salah satu ulama Thariqah Rifaiyah biasa wiridan dengan rotib Haddad, kemudian ulama itu memasukkan rotib Haddad sebagai zikir Rifaiyah dan kemudian dianggap sebagai zikir resmi dari Imam Rifai. Itu yang terjadi. Itu wingi tang kula niku sampai membuat tantangan. Siapa yang bisa membuktikan bahwa rotib Haddad itu adalah rotib Rifai? Dalam tempo 2 hari kalau ada yang bisa memberikan data, maka saya akan memberikan uang 2 juta. Kali botol-botol ini saya tambahi 2 juta sampai 50 juta Pak. Saestu sampai 50 juta bagi yang bisa membuktikan bahwa rotib itu adalah bukan rotib yang dikarang oleh Imam Haddad. Tapi apa yang terjadi? Yang boten enten, memang itu memang rotib Haddad. Fitnah akhir zaman itu nampaknya ingin memisahkan kita dari para habaib. Betul. Tapi pripun kan kalau ada habaib yang beling aja, paham ya? Ada yang habaib yang ruwet, ya ruwet aja. Memang dia ruwet. Tapi tidak berarti kita boleh mempersoalkan nasabnya. Nasab kan nasab aja. Tetap beling ya beling. Ketika ada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, asyarafu la yunfi al-fisqa. Kemuliaan nasab itu tidak berarti yang memiliki nasab itu kemudian tidak berbuat fasik. Oh boten, namine manusia sih. Putrane kiai enten boten sing badhek. Kata. Habaib enten boten sing beling, sing bandel. Kata. Ngayah. Beling ya beling aja. Kalau sampean kuat, sampean baturi. Boten kuat tinggal. Jaluk duit, sampean punya duit kasih, nggak punya duit tinggal. Sampean jaluk duit, punya duit, sampean mampunya ngasih 20, dia maksa 50, sewa mawon. Kita duwe ini 20 aja paksa. Kira-kira begitulah. Biasa mawon. Peten nggih. Makanya niki hati-hati. Niku sekedar nasihat mawon. Kula nasihati awake kula nasihati rencang-rencang sedang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum lan setengah saking golongan man qala bil hululi wal ittihad wa hum jahalatul mutasawwifati. Wa minhum lan setengah saking golongan man utawi wong kala kang ngendika sapa man bil hululi kelawan faham hulul wal ittihad. Ittihad itu dadi siji, hulul itu tidak bisa dibedakan.
Maksudnya tidak bisa dibedakan itu bagaimana? Kulo ingin membuat ibarat antara air dan banyu sampo. Air niku, banyu sampo nggih. Kalau sudah campur dengan air, maka mungkin apa buatan dia bersatu antara air dan sampo. Mungkin. Nah, enten yang tidak bisa bersatu. Apa itu? Minyak misalnya, itu nggak bisa bersatu. Atau kayu nggak bisa bersatu dengan air. Jelas ini kelihatan dengan mata. Nah, hulul niki adalah bersatunya antara umpama mawon gini, bersatunya antara air dengan air sampo. Ini mirip-mirip seperti itu. Sijine dadi loro, lorone dadi siji. Niku namanya hulul. Nah, kalau al-ittihad niku napa? Wis dadi siji. Hulul niku pripun nggih? Aku ya kamu, kamu ya aku, itu namanya hulul. Kira-kira begitu. Niki yang kemarin kula sampaikan keterangan bahwa Teng Cirebon itu pernah jadi pionir al-hulul wal ittihad wakilan ya, pada zaman era Wali Songo, yaitu dibawa oleh Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang. Menurut sejarah, wallahu a'lam, menurut cerita, bukan sejarah, menurut cerita, Syekh Siti Jenar itu adalah orang yang pertama kali mempopulerkan ajaran al-hulul wal ittihad. Dalam istilah Jawa disebut sebagai manunggaling kaula Gusti. Gusti dan hamba niku bersatu. Sehingga kurang ajarnya film-film. Ini kan filmnya yang kurang ajar itu. Film-film Wali Songo itu, poro wali sedang musyawarah, kemudian mengutus salah satu utusan untuk juga mengundang Syekh Siti Jenar. Utusannya datang ke Syekh Siti Jenar, Assalamualaikum, apakah Syekh Siti Jenar ada? Siti Jenar tidak ada. Jawabnya Siti Jenar. Teng film ini kita film. Yang ada adalah Allah. Iku mbah angsal narasi saking pundi filmnya ya wallahu alam kula. Tah yo ngarang-ngarang mawon sing sutradarane wallahu alam. Benarkah seperti itu? Wallahu alam. Wallahu alam. Karena ada sebagian orang yang mengisahkan bahwa Syekh Siti Jenar itu tidak seperti itu, dan makanya kita wallahu alam. Tapi teng cerita yang sudah masyhur di tanah Jawa, Syekh Siti Jenar itu pernah membawakan ajaran manunggaling kaula Gusti. Itu kalau memang iya, naudzubillah, wallahu alam. Kalau memang iya, itu nama lainnya adalah al-hululu wal ittihad. Tenggene banyak nih teng Irak sengian wonten namine Abu Mansur Al-Hallaj. Namine sinten? Abu Mansur Al-Hallaj. Yaquluna padha ngucap sapa kaum innahu sak temene Allah taala alaihi Allah iku al-wujudu wujud al-mutlaqu kang mutlak. Wa inna ghairahu lan sak temene liyane Allah iku layan tasifu ora persifatan sapa wae bil wujudi kelawan wujud aslan hale pokok. Jadi menurut mereka Allah itu adalah wujud mutlak. Selain Allah tidak wujud. Saya ulang, menurut mereka yang wujud itu adalah Allah. Selain Allah tidak wujud. Hatta idza qalu al-insanu mawjudun fa ma'nahu anna lahu ta'alluqan bil wujudil mutlaq wa huwa Allah ta'ala.
Hatta idza qalu sampai ing dalem nalikane padha ngucap sapa wong al insanu utawi manusa iku maujudun wujud. Fa maknahu mengko sak temene maknane ucapan annalahu sak temene iku tetep keduwe manusa ta'alluqan gantungan bil wujudi kelawan wujud al mutlaqi kang mutlak wa huwa utawi al wujudul mutlak iku Allah Ta'ala. Menurut kaum ini yang wujud itu hanya Allah, yang lain ini tidak wujud. Masjid ya enggak wujud, stad ulum enggak wujud, kula ya boten wujud, sampean boten wujud, kabeh boten wujud. Sehingga kalau ada yang ngomong al insanu maujudun, maknanya adalah bahwa kita itu berta'alluq, wujud kita berta'alluq dengan makna zat kepada al-wujudul mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'alluqul dzati loh ya. Kan wujud kita kan bergantung Allah memang kan, terserah Allah kan. Kula lan sampeyan iki enten itu karena diadakan oleh Allah. Nggih napa mboten? Diwujudkan oleh Allah. Tadinya kita tidak mewujud, kemudian kita dilahirkan oleh orang tua kita, itu berarti keadaan kita, wujudnya kita itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita wujud. Menurut Asy'ariyah kita ini wujud, tapi wujud yang tidak absolut, artinya bisa wujud, bisa juga tidak wujud. Enggak kan? Apakah sampean pernah memilih untuk ada? Tapi kan tiba-tiba sampean ada. Tenggene dunia niki, gini betul. Waune boten ada dan tidak pernah ingin untuk ada, tapi kemudian dikehendaki menjadi ada. Nah, itu beda pemahamannya dengan yang wujud hanya Allah, orang lain, makhluk, sesuatu yang selain Allah, itu keberadaannya memiliki hubungan zat dengan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga wujud kita itu menurut mereka itu adalah wujud yang diimbangi dengan wujudnya Allah. Ini yang kemudian membuat menusa itu ya Gusti, Gusti itu ya menusa. Kan jadinya begitu. Mirip seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan orang Nasrani, Tuhan Ayah, Tuhan Ayah, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Yang terjadi pada Nabi Isa itu kan perwujudannya Allah katanya. Artinya apa? Artinya Allah manjing kepada Nabi, kepada Al-Masih menurut mereka maksudnya. Menurut mereka, bukan menurut kita. Ini yang dinamakan hulul, Pak. Paham nggih? Paham napa mboten niki? Yang dimaksud dengan hulul itu adalah proses manjingnya Tuhan Allah yang dianggap mereka kepada Yesus. Sehingga kemudian Yesus itu adalah Tuhan. Dan mereka mengatakan seperti itu. Nah, hal seperti itulah yang disebut dengan istilah hulul. Artinya apa? Artinya kalau kita mengatakan ada hulul, kita ini akidahnya mirip-mirip dengan Nasrani atau Katolik. Betul. Oleh karena itu maka Al-Imam Ibnu Ruslan dalam Zubat awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani wan nutqu bisyahadataini tubira li sihhatil imani mimman qadar. Yang pertama kali wajib bagi seorang insan yang sudah mukallaf itu adalah ma'rifatul ilah, mengetahui Allah bistiqani, dengan yakin.
nggak boleh gremeng-gremeng, nggak boleh remang-remang. Harus benar-benar yakin. Allah itu wujud tah? Wujud. Dalilnya apa? Dalil akli ada, dalil nakli ada. Allah itu kidam tah? Kidam. Kidam itu apa? Kidam itu adalah A, B, C, D, E, F, G misalnya. Dalilnya apa? Buktinya apa? Argumentasi rasional ada, argumentasi nakli, Al-Quran atau hadis juga ada. Sehingga pengetahuan kita kepada Allah atau yang disebut dengan keimanan kita kepada Allah itu adalah keimanan yang benar-benar pakem. Tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, kadang-kadang kita itu kan Allah itu neng di bingung. Allah itu di mana? Bingung pun. Allah itu kidam tak atau tidak? Kidam. Apa maknanya kidam? Mala awwalana wala akhirana. Kidam itu adalah sesuatu yang tidak ada permulaan, tidak juga ada akhiran. Itu namanya kidam. Bakok itu apa? Dan lain sebagainya. Ini harus kita pahami. Oleh karena itu redaksinya ma'rifatul ilahi bistiqan, dengan yakin. Kalau maksih remeng-remeng, kalau maksih samar-samar, potensi ini yang kemudian menggoyahkan banyak orang dan kemudian mengakibatkan semua persoalan yang ada di dalam dunia ini. Itu gara-gara apa? Akidahnya kurang pakem. Anane slot, anane judi online, Pak. Kita sebutnya judi online. Niki lagi marak. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Dan jenengan kedah perso, Pak. Bu, Jawa Barat itu adalah provinsi tertinggi yang terpapar judi online. Pinten kemarin itu putaran uangnya itu 5, bener nggih? 5, sekian triliun, Pak. 2024. Durung pragat loh 2024 ya. Nambah separuh mawon jarang anjok. Total penggunanya pinten kemarin? Pak Haji? Lalen kula. Sekian juta, setengah juta kalau nggak salah. Atau sejuta lupa, atau 5 juta gitu, lupa saya. Tapi Pak, Jawa Barat paling tinggi, Pak. Nomor kali Jakarta. Baru provinsi yang lain. Jawa Barat paling tinggi. Kenapa? Ya Allah. Saya nggak tahu. Cirebon menyumbang berapa itu? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Nggak ada datanya memang. Makanya saya bilang wallahu a'lam. Tapi yang jelas, data itu menyebutkan, data pemerintah nih, data Menko Polhukam, Kemenkumham gitu. Pak Siten niku, sing mantan Panglima TNI itu. Polhukam nggih. Nggih, Pak Hadi Cahyono, Laksamana Hadi Cahyono, Jenderal. Niku mengatakan bahwa data itu menyebut bahwa Provinsi Jawa Barat adalah provinsi tertinggi yang terpapar judi online slot. Niki maknanya apa, Pak? Kita harus menyelamatkan anak-anak kita, Pak. Bu. Masalahnya apa? Zaman sengien, orang itu kalau judi dibubarkan bangser, dibubarkan tokoh masyarakat, dibubarkan santri. Kenapa? Karena judinya katot. Main kartu, nggih. Napa niku kopioan ta? Napa? Wikan namine napa? Dadu tak kayak dadu tuh. Napa namine? Nggih, kalau nek ning Rembang namine anu, kopioan. Kopio. Hah? Kue, kayak kue. Kopio, enten tontonan, sandiwara ta, video ta, dangdut ta, ning pojok-pojok sing sepi-sepi. Nggih ta, zaman iki sampean tak pernah melu juga. Terus sarungnya
Napa nek dikalungke ya? Masya Allah, 1.000, 2.000, 100. Zaman sengian wong judi katon. Nggih mboten? Oke. Zaman seniki, Pak, wong judi ini mboten katon. Karena apa? Judi bisa menggunakan handphone. Napa namanya? Kalau ngisi namanya apa, Pak? Ngisi sing dienggo ngesot niku lho. Kayak top up lah, kayak top up. Top up mana? Top up depo ya. Depo. Kulo ya rada paham Pak istilah-istilahnya, Pak. Deposit 1 juta, 2 juta. Jenengan mbok percanten mbok mboten. Tenggene kulo teng Rembang. Kulo kan asli Rembang. Niku ada orang yang pernah rugi 300 juta. 300 juta itu nggo nek sampean nggo bangun omah ning Losari angsal ageng ngono mboten, Pak. Ageng untuk mobil Innova Reborn itu second gagah sampean. Oh, rangda-rangda mesti melu. Nek sampean nggowo Innova Reborn. Tapi gara-gara judi online ngeslot duit 300 juta hilang kabur. La haula wala quwata illa billah. Isih enom utange mendi-mendi ora. Niku duit nasabah niku ceritane dinggo. Dingge ngeslot ngoten niku. Bagaimana bisa sampean ngeslot iku menang priben ceritane? Ya dipikir bandar goblok apa? Enggak kan, kalau ada aplikasi judi online itu kan berarti ada yang menciptakan aplikasi tersebut. Kalau istilah zaman senian berarti yang menciptakan aplikasi tersebut adalah bandar. Boten nenten ceritane bandar goblok ini boten nenten. Jadi pun diatur sampean. Sampean menang ping pira dalam setahun niku pun diatur. Misalnya dalam setahun sampai menang peng 7, peng 10. Misalnya, wes peng 12 setiap 1 bulan menang sekali. Tombok juta untuk itu loh. Tombok 1 juta angsalnya pintar. Kalau judi online itu. 100 juta. Dean misalnya. Tombok 1 juta untuk 50 juta. Sebulan. Unggal dina nombok. 1 juta atau 10 juta misalnya. Oke. Unggal dina nombok. Barang wis menang 10 juta. Wah, pede sesok menang nih. Yo kalah goblok. Karena apa? Karena meskipun diatur, Pak. Oleh karena itu maka kita harus menjaga lari-lari ini kulolan sampean. Jangan sampai mereka ini terpapar judi online, Pak. Ya ana sing rugi 1 juta, ana sing rugi 40 juta. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mending gue tuku wesi, gue bangun omah gitu betul. La ilaha naudzubillah min dzalik niki sampun parah, Pak, parah. Sampai pegawai-pegawai negeri, sampai DPR niku enten sing keranjingan ngeslot. Spragat wae, Pak, pragat. Mulane beruntung sekali orang yang gelem mbah titik, mbah seminggu sepisan, mbah kalih minggu sepisan, gelem teka teng masjid, ngaji, terus mambu banyu wudhu masjid, niku insya Allah lah. Makanya kadang-kadang kalau ada anak-anak kecil yang main di masjid itu sebagian Pak, bagian. Rame, kalau mau berarti protes sagene mawon bos rame ongko-ongko. Kita ngaji mereka main bola wis ongko-ongko. Daripada mereka main bola ning kanak-kanak, terus kena ngeslot ngoten niku, wis mending main bola ning latar masjid sebutin apa-apa. Rame ya bagian. Ngaji ya ongko, bocah cilik dolanan bal-balan ning ngarep ya ongko. Ya sanggene mawon pun, sanggene. Bengian niku mboten patiya kathah judi karena sampean niku turunan ning masjid. Gitu. Turun ning masjid timpah-timpahan, iler-ileran dan lain sebagainya. Sehingga pendak beling, pendak bandel itu kalau ada video atau taringan. Paling itu nonton bareng-bareng. Kemulan, bila berkat kalau ojabiah. Nonton niku kan paling belingnya bengen mengkoten-mengkoten. Zaman kula alit iki wis nonton-nonton niku. Paling gulet karo RT kana gulet.
Itu pun nggak sampai gimana gimana. Paling bulat ya pakpok-pakpok, tempelengan terus pun. Saat ini boten Pak. Bulat itu terus mabuk rien, mangke wani bacok, mangke wani lah haula wala quwata illa billah. Lanjut mohon. Qala al-'allamatul amir fi hasyiyati Abdissalam wa huwa utawi al-hulul wal ittihad iku kufrun kekafiran sharifun kang nyata. Wala hulul lan ora ana hulul iku maujud wala ittihad lan ora ana ittihad iku maujud. Fa in waqa'a ini mongko lamun terjadi apa hulul wal ittihad min akabiril auliya saking pira-pira penggedene wali. Oh ngeten. Kefailen. Fa in waqa'a mongko terjadi min akabiril auliya saking pira-pira gedene wali. Apa ma perkara yuhimu kang marek-marek apa ma dalika ing mengkono-mengkono hulul wal ittihad ubila mongko den takwil. Apa ma bima kelawan perkara yunasi bukan sesuai apa mahu bima kelawan takwil yunasi bukan sesuai apa takwil hu ing ma kamaya minhum fi wahdatil wujud kama kaya dene perkara yang kang terjadi apa ma minhum saking para akabirul auliya fi wahdatil wujudi ing dalem wahdatul wujud. Sesi Jenar ini kan masuknya bukan al-hulul wal ittihad tapi wahdatil wujud. Oleh karena itu pentakwilannya adalah dengan menggunakan wahdatul wujud. Jadi kalau pulau terangkan panjang, kita kira lah. Harus kalau memang nampaknya sebagian wali misalnya mengatakan seperti itu ada hulul dan ittihad, maka bagaimana Hadratus Syekh Ibnu Hasyim Asy'ari ketika akan harus ditakwil dengan wahdatul wujud. Artinya memang bahwa wujudnya manusia itu memang bukan wujud yang hakiki, tapi wujud yang diwujudkan. Kira-kira begitulah, gampang-gampang ngomong. Sebab kenapa? Sebab sebagian ulama ini ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki pemahaman wahdatul wujud niki. Ya saya nggak usah cerita panjang-panjang lah, sebetulnya panjang-panjang. Yang penting sampean mengikuti akidah Asy'ariyah yang benar-benar kira-kira lamun akidah Asy'ariyah sampun kelalen, ayo murojaah maneh kapan-kapan. Ngoten mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Ka qauli ba'dihim ma fil jabati illallah. Arada anna ma fil jabati bal wal kaunu kulluhu la wujuda lahu illa billah. Ma fil jabati ora apa iku tetep ing dalem jagat illallah kejaba Gusti Allah. Arada ngersakaken sapa qail anna ma fil jabati sak temene iku tetep ing dalem jagat bal wal kaunu kulluhu. Bahkan jagat semuanya iku la wujuda ora ana wujud lahu kedue al kaun illa billahi kejaba kelawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya ditakwil dengan wahdatul wujud itu adalah bahwa oh ternyata yang dikehendaki adalah wujud-wujud yang ada kita niku adalah wujud yang tidak sebenarnya ana, tapi keberadaan kita itu mungkinun wujud, artinya bisa ada bisa enggak ada, terus kemudian dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ada. Wa qala fi lawaqihil amwal min kamalil irfan syuhudu abdin wa rabb. Min kamalil irfani setengah saking sempurnane irfan iku syuhudu abdin wa rabbin.
syuhude atau kesaksiane kawula warabbil lan Gusti. Wa kullu arifin utawi saben-saben wong kang arif nafa kang menafikan meniadakan sapa arif syuhudal abdi ing kesaksiane hamba fi waktin ma ing dalam sijine wektu falaisa mongko ora ana sapa abet huwa ya abet ora ana iku bi arifin kelawan wong kang arif. Wa inna ma huwa lan pemestine utawi abet utawa man nggih arif yang nafa tadi fidzalikal waqti ing dalem mengkono-mengkono waktu iku sahibul halin wong kang lagi metu hali. Metu halin niku napa? Metu halin niku ketika pripun ya niki rada cerita wali-wali iki. Niki rada cerita keadaan wali-wali. Muga-muga saged ditampak. Kula gampangaken ngeten. Enten namine wali majdub. Pernah mendengarkan Pak ya? Bu. Wali niku ada wali yang majdub. Majdub itu dari kata apa? Dari kata jadzaba. Kemudian dimaf'ulkan, dibina maf'ulkan menjadi majdubun. Jadzaba itu narik. Kalau majdubun berarti ditarik. Artinya apa? Dia memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi kekasih. Sehingga sebagian ulama, sebagian para arif niku ngendika bahwa ba'dzun nas muridun wa ba'dzuhum muradun. Sebagian orang itu dia adalah murid, orang yang berkeinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi sebagian yang lain murad. Memang dikehendaki Allah. Ira mene lho, Cung. Paham ya? Sebagian orang itu ada yang ngejar-ngejar cinta seorang perempuan. Maksudnya ini perjakaan ini, misalnya. Ana wong lanang, bocah lanang ngejar-ngejar cintane seorang perempuan, cewek. Berarti wong lanang wau namine murid, orang yang berkehendak mendapatkan cinta dari seorang perempuan. Tapi sebagian orang ada yang murad. Dia tadinya itu leha-leha aja, nggak peduli dengan perempuan itu, tapi perempuan itu yang seneng sama si laki-laki ini. Lo kadang-kadang enten kan mboten. Ono bocah wadon disenengi karo wong lanang. Kata, mboten enten sing cocoke malah karo yang tidak pernah ngejar-ngejar cintanya dia. Ahwal orang-orang yang bertakarub kepada Allah niku ada yang begitu, Pak. Ada orang yang bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Dia memang berusaha. Setiap malam dia bangun untuk tahajud. Setiap malam dia zikiran. Subuh bangun dengan tepat waktu. Zuhur, sholat dan lain sebagainya bangun melakukan tepat waktu sedanten. Tapi sebagian orang ada yang dikehendaki oleh Allah untuk mendekat. Oleh kadang-kadang anak pemabuk tiba-tiba tobat. Ini kok jangan-jangan dia memang sedang dikehendaki, diinginkan oleh Allah untuk ayo dong ente tak parak nang kita. Kira-kira begitulah. Nah, orang yang jazab itu orang yang dikehendaki oleh Allah, disingkap atas padanya alam malakut. Wes didono, dikasih tahu perkara-perkara gaib. Majdub itu ada yang kuat. Nah, sebagian orang, sebagian majdub juga tidak kuat. Sehingga yang terjadi sebagian orang itu seperti kayak orang
Orang gila. Jadab ini, jadab. Itu sebenarnya karena dia disingkap atasnya rahasia-rahasia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jenenge wali itu kan biasanya weruh sedurunge winarah, bukan weruh sedurunge pleret. Ya kan? Nah, tapi dia dikasih dilihatkan keadaan itu, dia tidak kuat, Pak, pikirannya. Dia kan kelalen, balik neng alam menuso maneh. Dia kelalen, ketemu Ustadz Gunung, ketemu Pak Soleh, bandel-bandel misalnya. Akhirnya nggak karuan, seperti orang gila. Itulah yang dinamakan wali majdub yang tidak kuat. Ada wali majdub yang kuat, ada banyak. Nah, ini kurang lebih seperti itulah. Sebab itu saya jeru-jeru. Wasahibul hal. Nah, ketika dia kemudian tidak mampu membaca keadaan atau menyamakan dirinya, menetralisir dirinya antara alam sana dengan alam manusia, maka muncul halnya. Wasahibul hal sakronu la tahqiqalahu, la tahqiqa indah. Orang yang hal muncul, dia adalah orang yang mabuk. La tahqiqa indah. Dia nggak tahqiq sama sekali. Nggak nyata sama sekali. Kayak ngawang. Sak genai dewek. Blojek. Nanti ketemu tabok. Ketemu nasi. Ketek. Kata Pak. Ada orang soleh. Tiba-tiba metu hale. Wong sowan tenggene piyambake. Karena dia melihat muka yang sowan itu seperti monyet. Babi. Asu. Kiwek. Naudzubillah. Bukan naudzubillah mindzalik ya. Ya muga-muga nek sampean majdub dikedaki oleh Allah, sampean kuat lah kira-kira begitu. Sampai enggak kuat oleh repot. Nah, ada yang seperti itu. Fadhahara mimma dzukira anna al-murada bi wahdatil wujud wal ittihad fi madhhabil qaumi. Fadhahara mung pertelo mimma saking perkara dzukira kang den tutur apa mah. Annal murada ing sak temene perkara kang den kalpaken bi wahdatil wujudi kelawan wahdatul wujud wal ittihad lan ittihad fi madhhabil qaumi laisa 'ala dhahiril mutawahham. Laisa iku ora ana apa murad 'ala dhahiri ing atase perkara kang nampak al mutawahhami kang den salah duga. Wa idza kanat abadatul autan yaqulun wa idza kanat ing dalem nalikane ana sapa abadatul autan penyembah berhala iku yaquluna padha ngucap sapa abadatul autan mana abuduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mana abuduhum ora nyembah sapa kita hum ing autan illa liyuqarribuna kejaba yen to marekaken sapa ausanna ing kita marekaken ilallahi maring Gusti Allah zulfa kelawan kelompokan. Walam yaquluhumullah kaifa yadullu dzalika bil arifin wa innamal muradu qaulul arif wa 'allamaka anna kullal amri huwal ma'nal musamma bittihadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala budalan wajib inda kulli muslimin ing dalam sekabiyane ing dalam sandinge kabeh muslim min hadzin saking keberuntungan fi hadzal maqami ing dalam ikilah maqam wa intafawatu lan senajan berbeda-beda level. Jadi semoga kita dari ngendikane Mbah Hasyim Asy'ari mendapatkan makom kurbah dekat dengan Allah meskipun levelnya mungkin berbeda-beda. Ana sing bener-bener dadi wali, ana sing setengah wali, ana sing seprapat wali, ana sing sepertam wali dan lain sebagainya. Yang jelas kalau sampean melihat ada orang yang istiqomah jamaah karo tanggane apik, karo dulure apik, karo sepada-pada apik, potensi besar dia mungkin adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak tampak oleh mata kita keramatnya. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Kula niku niki rahasia.
Tapi karena saya omongkan kesampaian, orang pati dadi rahasia. Kula niku paling wedi karo guru-guru ngaji di kampung. Wedi kula. Beneran. Angel lho, Pak. Ngajar ngaji teng kampung niku angel. Bocah cilik-cilik, senengane bal-balan, senengane main handphone, main FF, nggih, main Mobile Legend, terus kemudian dan nggak karu-karuan. Kelakuannya nggak bisa kita kontrol. Tapi kemudian ada seorang ustadz di sebuah kampung yang dengan telaten kemudian membina mereka. Bak fathah ba, bak kasroh bi, bak dhammah bu. Sampai mulai dari tidak tahu apa-apa sampai sakit maca Al-Quran. Sing maune beli bisa sholat sampai hafal sholat, mulai dari rukun yang pertama sampai rukun yang terakhir. Sing maune beli bisa bebasan ning gone wong tuane, dadi lemah lembut bebasan ning tuane. Iku nek gak setengah wali gak bisa. Saestu. Kula niku dadi guru mulai umur 16 tahun, Pak. 17 tahun. Kula mboten sanggup. Didik bocah cilik mboten sanggup. Sampai seniki. Ngajare kula ya sing senior-senior, wis alia, lulus alia. Penak, Pak. Eca, Pak, diajare enak. Disenggreng mandek. Enak. Lamun sing wadon ya wis ada enak disawang. Wis alia sih. Susah. Tapi ngajar anak-anak kecil itu susah. Susah. Susah beli kira-kira. Kalau anak sendiri masih enak. Karena setiap hari kita ketemu. Bisa mendalami psikologi mereka. Mereka juga ada ketakutan dan ketidakenakan pada orang tuanya. Kita masih bisa ngatur-ngatur enak. Kalau anak orang lain, kalau seorang ustadz di kampung niku istiqomah, ngajari mereka mulai dari nggak bisa apa-apa sampai pinter maca Al-Quran. Adapun salah-salah siji loro ya wajar namanya belajar kan. Yang tadinya nggak bisa sholat sampai hafal sholat, rajin sholat. Membimbing mereka sing maune badek dolanan baik kemudian gelem jamaah rutin. Wali Pak. Wali Pak ya Pak. Setengah wali. Paling mboten setengah wali. Nek mboten setengah wali, sepertelu wali. Wani kula wedi. Wedi setiap ada guru seilingi kula. Setiap ada guru di kampung yang istiqomah ngajar itu kula selalu kepengen januk donga. Karena apa? Ojo-ojo wali. Kan sampai nggak tahu. Ada wali di kampung sampai kan nggak tahu siapa orangnya. Yang jelas setiap desa niku mesti enten wali. Entah level 1, level 2, level tinggi dan lain sebagainya wallahu a'lam. Tapi jelas setiap kampung, setiap desa niku mesti minimal enten satu wali. Mulane aja gampang musuhan karo tanggane, jangan-jangan wonge wali. Wali ku enten sing mengeluarkan keramatnya, enten saged tiba-tiba hilang, enten. Tapi enten wali sing biasa-biasa mawon. Wali ku enten sing kayak ning TV-TV niku. Ditembak gak mempan, enten, Pak. Tapi ada juga wali yang kejedot pintu merempol ya banyak. Karena ukuran keramat itu tidak harus seperti yang sampean bayangkan di TV-TV. Iso mabur, iso hilang, moro Mekah. Enggak harus begitu, Pak, ukuran keramat itu. Ukuran keramat itu tidak. Yang penting dia khariqun lil ada. Kadang-kadang ada wali yang keramatnya itu muncul tanpa sampai ketahui. Kan sampai nggak ngerti. Kadang-kadang juga ada wali yang doanya mustajab. Dan sampai nggak mengetahui. Wongnya biasa. Sugih ya beli. Tapi istiqomah, jamaah terus. Sopan karo wong, ya ngobrol karo wong. Tapi anaknya jadi orang-orang sukses.
Ojo-ojo wali. Ngoten niku. Nah, yang jelas ibunya sampean kalau masih hidup doanya itu jauh lebih manjur daripada seorang wa wali. Makanya kalau masih gadah ibu, masih gadah wong tua wadon terutama, maka sering-seringlah nyuwun donganing wong tua wadon karena dongane seorang ibu iku lebih manjur daripada dongane seorang wali. Ibu niku adalah walinya sampean di rumah. Ibunya sampean itu adalah wali kalau masih hidup yang ada di rumah sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Sekedap malih. Li anna dararahum 'alal muslimina aktsaru. Luwih akeh min darari jami'il kafarati. Saking bahayane sekabiyane wong-wong kafir mal mubtadi'in lan pira-pira ahli bid'ah. Fa inna katsiran minan nasi mongko sak temene akeh-akehe menusa iku yu'adzimuna padha ngemulyakaken yu'adzimuna iku padha mulya ngegung-ngegungaken sapa menusa hum ing wong wa yasma'una kalamahum lan padha ngrungokaken sapa wong kalamahum ing ucapane wong sing sahibul hal tadi itu ma'ajahlihim bi asalibil kalamil arabi ma'ajalihim sertane napa napa bodone wong mau biasali bil kalami kelawan tata carane ucapan omongan al arabi kang bangsa bahasa Arab wa qadrawal asmu'i wa qadrawalan teman-teman ngriwayataken sapa al asmu'i Imam Asmu'i anil Khalil saking Imam Khalil an Abi Amru saking Abu Amru bin Ala annahu qala aktsaru man tazandaqa bil Iraq li jahlihim bil Arabiyah. Aktsaru man utawi akeh-akeh wong tazandaqa kang dadi zindik sapa man iku bil Iraqi ing dalam Irak. Li jahlihim krana bodone wong Irak bil Arabiyati kelawan bahasa Arab. Wa hum bi i'tiqadihimul khulul wal ittihad kafaratun. Wa hum utawi wong Irak bi'tiqadihim kelawan i'tiqate wong Irak al-khulul ing khulul wal ittihad iku kafaratun dadi kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kenapa kemudian pembahasan yang sahibul hal, wong-wong sing aneh-aneh, sing ngetokno keramat-keramat itu diperpanjang di sini karena tidak semua orang yang kelihatannya punya kesaktian itu adalah wali, Pak. Sampean titeni mawon berarti. Kalau orangnya soleh, orangnya tidak sombong, jamaah bagus, sholatnya bagus, mangan duit halal, maka insya Allah kalau dia punya kesaktian, kalau bukan ma'unah, pertolongan dari Allah, maka bisa jadi adalah keramat, karomah. Tapi kalau wonge sholat orang gelem, orang tahu, beli sokat sholat, toli kemudian dia sakti, maka sampean kudu ingat iblis niku sakti napa mboten? Kecuali karena udur ya, kecuali karena udur. Tidak ada wali yang meninggalkan sholat. Niki kok idah Pak. Setiap wali itu pasti dia melakukan amalan-amalan syariat secara standar. Niku kok idah. Jadi kalau ada orang yang aneh-aneh, nggak melakukan syariat, nggak ini, nggak itu, terus kemudian dia sakti, sampean jangan buru-buru heran. Karena apa? Iblis pun sakti Pak, nggak bisa mati kan iblis itu sampai hari kiamat. Makanya jangan mudah heran kalau ada orang isun dipendem, abdi tadi pendem nenggone makom 40 hari 40 malam. Apa hebatnya? Apa hebatnya wong dipendem neng makom 40 hari 40 malam? Kenapa hebatnya? Enggak hebat ke apa? Buatan hebat, buatan apa? Sakti, ya, tapi udah biasa aja. Terus ngapain dipendem neng makom manyang segor sambil enak sih? Dipendem neng makom gede. Mau ibadah bukan seperti itu aturannya, Kasmat.
Ibadah niku sholat, ibadah niku maca Al-Quran, ibadah niku zikir neng Allah, ibadah itu menggauli atau berkomunikasi dengan keluarga, anak dan istri dengan baik, lemah lembut. Ibadah itu karo wong tua sing sopan, karo sing luweh napa enom harus sing sayang. Ibadah itu tidak ngomong semau-maunya. Ini kok ibadah? Sampeyan marang nggone losari mancing dengan niat untuk ngupai lagu kanggo anak rabi sampeyan ibadah, Pak. Ngapain sampeyan ibadah mendem awak ning jero kuburan 40 dinan? Anyang piala Eropa lagi seru-seru deh mendem awak. Gini mboten. Indonesia kalau lagi bagus-bagusnya bal-balan nonton bal bikin enak. Sholat jamaah, melu wiridan karo para ustaz para kiai tenggene masjid, entah masjid mana, entah musola mana. Kalau ada pengajian melu ngrumahaken barangkali manfaat, balik guyon karo rabi karo anak, tapi nonton bal Indonesia. Kayak saparane Justin Habner ta saparane kayak preman kan. Wah, back nomor 4. Piala Eropa lagi seru-seru aja. Tetapan yang jeruk lemah, pitung dina pitung bengi dipendem. Ngapain? Pun biasa-biasa mawon. Napa? Biasa mawon. Nek sampean kepengin sakti, boleh napa mboten? Boleh. Boleh. Tapi ya sing wajar-wajar. Puasa, misalnya kambusan beli tedas dibacok. Wah, boleh. Barangkali engkau sampai diserang Belanda lagi. Toli pemerintah Indonesia tidak kuat mempersenjatai rakyatnya. Nah, itu baru kepake. Sampeyan kepengen kebal tahu buat apa coba? Misalnya, Ustaz Ulum pun kebal saat ini. Buat apa? Kan nggak buat apa-apa juga kan? Paling kalau Ustaz Ulum dikeroyok baru keluar. Weh, tapi kan Ustaz Ulum beli soket nonton konser, gitu. Kalau naik motor sekarang nggak ada begal. Kalau dulu ada begal, kira-kira dikeroyok di tengah jalan, dibacok, beli pedas, masuk akal. Santri kepengen kebal. Kalau sekarang santri kepengen kebal itu buat apa? Pun boten layak, pun boten waktunya sekarang. Nah, kalau pengen sakti boleh, tapi dengan puasa yang wajar. Boten usah puasa yang dipendem. Watire kok terus jadi bahasa Suryani sampean, Pak. Metu-metu makoli inna makoli inna jadi. Kanjeng Nabi Muhammad ngendika, wa makoli inna lho. Kanjeng Nabi Muhammad kok wa makoli. Kanjeng Nabi Muhammad itu enggak bisa bahasa Suryani kok makoli. Bu, ngoten niku yo kata jamaah, Pak. Pakai jamaah, Pak. Habib itu sing biasa mriki ku. Habib itu entar. Hah? Sing biasa rotipan niku lho. Kalau rotipan berapa orang, tak? 30, 40, 50? Atau banyak? Hah? Yang biasa rotipan teng mriki kan? Kang Ayub sinten? Nggih. Sebulan sekali. Sing melot kathah mboten? Setitik. 50. Mboten enten nggih. Weh, saya ngajak rotipan, dikir-dikiran. Sing bener-bener paling 50, Pak. 100 lah paling akeh. Tapi orang-orang yang seperti itu jamaah, Pak, ratusan, Pak, ribuan, Pak. Saya juga heran sekarang. Kok iso orang seperti ini punya jamaah banyak? Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi fitnah nggih, fitnah mulai beja-bejane wong yang tetap biasa-biasa saja. Wayahe menggawe dodol daging ayam, penggawe. Wayahe ngajar ngaji. Wayahe jamaah. Orang yang biasa-biasa saja, santai aja. Wa ibadur rahman alladziina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Wayahe ngantor, mangkat ning kantor KUA. Wayahe balik. Guyon karo rabi. Ngono SMS ngomong madun liya ya astagfirullahaladzim aja misalnya. Itu biasa-biasa saja. Menjadi orang yang biasa saja. Wayahe mekaya.
Wayahe ibadah, ibadah. Wayahe liburan karo anak rabi, liburan karo anak rabi. Wayahe nonton bal, nonton bal. Wayahe istighfar, istighfar. Wayahe selawat. Mboten usah aneh-aneh wong kepengen duit miliaran, menggandakan uang prek. Bohong. Ada harta karun Pak Karno yang masih terpendam di dalam bumi. Untuk membukanya dibutuhkan uang mahar 20 juta. Telek, Pak. Kalau bener ada harta karun Mbah Pak Karno, Mbah Pak Harto, Mbah Pak Hatta, pemerintah mesti turun, Pak. Nggih mboten? Ya dipikir goblok apa pemerintah? Kalau seandainya iya, Pak Karno jadi presiden namung pinten, Pak. 45 merdeka, Pak Karno niku masih durung 30 tahun, wis jadi presiden. Kemudian diganti Super Semar niku dari tahun pinten niku? Hah? 65-an nggih, 45 ke 65 niku pinten, Pak? 20 tahun, Pak. 20 tahun niku kalau presiden ngumpulaken duit kathah nggih. Tapi harta karun nggak mungkin, Pak. Bohong nih. Ini tuh uangnya Pak Karno itu masih ada di Bank Swiss. Bank Swiss yang di boten niku dihapusi sampean. Ngoten-ngoten niku jangan dipercaya pun. Mending sampean mekaya pun wis. Gawe bata ta, nandur pari ta, nandur jagung ta, nandur semangka. Wis karuan nyata, rugi ya. Naudzubillah, untung panen ageng ya alhamdulillah. Mboten usah aneh-aneh. Kalau memang iya Pak Karno duwe harta karun, Megawati ora perlu jadi presiden untuk menjadi kaya. Sinten niku namine Guru Soekarno Putra, hidupnya mboten orang yang kaya, Pak Guru niku. Adike napa kakake Bu Mega itu. Pak Guntur Soekarno Putra, putranya Pak Karno, hidupnya ya biasa-biasa saja, ngarang lagu. Kalau iya Pak Karno itu punya apa namanya harta karun atau simpenan uang di Bank Swiss, sing pertama sugih sinten? Sampean napa putra-putrine? Putra-putrine. Malah apa harta karunnya Pak Karno kok anjuk Astana Langgar nih? Nggih kan? Makanya kalau ada orang sing ngomongin harta karun apa? Ayo nandur pari, ayo nandur jagung, sing mayang ya ayo mangkat ning laut golek duit sing nyata-nyata bae. Boten usah gampang percaya karo wong sekti. Wong sekti niku kathah sakniki. Tapi jangan lupa bahwa setan itu juga sakti. Yang sakti itu bukan hanya malaikat, Pak. Setan itu sakti, Pak. Setan sakti, bukan sakit mati, bukan sakti niku pripun. Qala al-qadhi ayat fi syifa wallahu taala a'la wa a'lamu bis-shawab. Bila yang pertanyaan Pak. Termasuk nek kepengin ndang duit-duit kathah harus betul sangat slot. Megawe mawon. Jual beli online ta. Sampun ngeslot nggih. Dinasehati niku putra-putrine masyaallah mugi-mugi anak-anake kula lan sampeyan putu-putune kula lan sampeyan dislametaken saking afate akhir zaman. Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad